Shalom, kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Keselamatan Memerlukan Ketaatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus Tuhan tetap menuntun kami. Dan juga pada saat kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Engkau menerangi supaya firman-Mu ini boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat temanya terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang kasih, keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Diterima dengan iman, itu bukan hasil usaha kita. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu adalah karena Kristus bekerja melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita melakukan perbuatan yang baik. Saudaraku yang kasih, keselamatan adalah pemberian cuma-cuma, tetapi bukan tanpa syarat. Untuk diselamatkan, kita harus membuat pilihan-pilihan tertentu dan melakukan hal-hal tertentu. Kita tidak diselamatkan kemudian kita berdiam diri. Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus memilih untuk melakukan hal-hal itu, dan kita juga harus benar-benar melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan. Kita tidak mendapatkan keselamatan dengan melakukan hal-hal itu. Kita hanya taat kepada Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus melakukan hal-hal itu agar dapat diselamatkan. Jadi Tuhan menuntut kita melakukan hal yang baik untuk dapat diselamatkan. Hal yang sama berlaku untuk mematuhi 10 perintah Allah. Kita tidak mendapatkan keselamatan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita hanya patuh, dan kita tahu bahwa jika kita tidak patuh atau jika kita tidak taat, itu adalah dosa, dan upah dosa kecuali diampuni adalah kematian dan perpisahan kekal dari Tuhan. Yesus mati untuk memberikan kita kesempatan untuk diselamatkan, bukan untuk menjamin kita akan diselamatkan. Yesus tidak mati untuk memberi kita hak untuk terus melakukan dosa. Rasul Paulus dia banyak menghabiskan waktunya untuk mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa kita harus tetap mematuhi hukum meskipun kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Di dalam Roma 2 ayat 13, karena bukan para pendengar hukum yang benar di hadapan Allah, tetapi para pelaku hukum yang akan dibenarkan. Jelas. Dalam Roma 6 ayat 15, kalau begitu apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia? Sama sekali tidak. Roma 3 ayat 31, apakah kami membatalkan hukum karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Saudaraku yang kasih, sama sekali tidak. Bagaimana kita yang sudah mati dalam dosa kemudian hidup lagi di dalamnya? Roma 6 ayat 2. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, kalau begitu, apa yang akan kita katakan? Apakah hukum itu dosa? Sama sekali tidak. Tidak, aku tidak mengenal dosa kecuali oleh hukum. Karena aku tidak mengenal nafsu, kecuali hukum mengatakan jangan mengingini. Di dalam Roma 7 ayat 7. Oleh sebab itu, keselamatan memerlukan ketaatan. Dan ketaatan kita itu karena hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan, kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan kita melaksanakan ketaatan atau melakukan perbuatan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus.
Amin.